Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maruyah SPD dari SDN Tanah Baru 3, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, CGP Angkatan 11. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan koneksi antar materi. Refleksi filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kegiatan calon guru penggerak mengikuti alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. A. Aksi nyata. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran dari alur merdeka yang telah saya lakukan. Mulai dari diri. Kegiatan pembelajaran nasional dari diri merupakan langkah awal sebelum mempelajari modul 1.1 ini, di mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah mengambil pengetahuan awal terkait dengan filosofi pendidikan. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya mempelajari dan mengeksplorasi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara melalui berbagai sumber literatur dan media. Saya melakukan eksplorasi secara luas dan mendalam terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 ini. Sedangkan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi memberikan saya bersama teman sejawat untuk melakukan diskusi bersama fasilitator terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada tahap ini. Saya mengembangkan hasil pengetahuan yang saya miliki melalui eksplorasi konsep ke dalam kegiatan diskusi untuk saling bertukar pikiran dan berpendapat terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sekaligus sebagai wadah untuk sharing pengalaman dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di sekolah masing-masing. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Kegiatan yang saya lakukan pada demonstrasi kontekstual ialah merepresentasikan hal pemikiran dan pendapat saya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ke dalam presentasi grafis. Kemudian, elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman merupakan kegiatan penguatan kembali sekaligus refleksi terkait pemahaman terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bersama dengan instruktur. Kegiatan yang saya lakukan saat ini adalah bagian dari koneksi antar materi. Mari kita refleksikan bersama terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang sama? Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang berbeda. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu
untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Baik, saya akan membahas kembali poin penting pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka ialah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat serta memberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 2. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan budaya tempat anak tumbuh dan berkembang. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran haruslah berpusat pada anak agar anak dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari model ini adalah menambahnya pengetahuan, pemahaman, serta persepsi saya terkait pendidikan yang memerdekakan bagi siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya menjadi berefleksi pada diri sendiri selama menjadi seorang pendidik tentang hal yang perlu saya pertahankan, hal yang perlu saya perbaiki, dan hal yang perlu saya ubah ke depannya untuk meningkatkan pendidikan anak di sekolah tempat saya bertugas. Perubahan yang akan saya laksanakan. Perubahan yang akan saya laksanakan adalah menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan persepsi dan pretest untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. 2. Memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai budaya dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi pembelajaran di sekolah dan kesesuaian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menerapkan budi pekerti dan karakter. Dengan menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan budaya bersalaman. Menerapkan nilai religius dengan melaksanakan pengajian setiap hari di hari Jumat. Selanjutnya, penerapan nilai gotong royong dan menggali potensi dan kreativitas anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pemantik koneksi antara materi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran yang saya lakukan, murid hanya sebagai objek pembelajaran di mana kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru, teacher center. Yang keduanya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang tiganya, meminta siswa hanya menghafal materi. Yang keempat, ketuntasan dalam mencapai materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang kelimanya, sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. 2.
Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran dan perilaku yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah saya memiliki gambaran dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan berusaha untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam kegiatan pembelajaran agar menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak, serta anak berkembang sesuai dengan kodratnya. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas Anda agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas antara lain: pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, menggali karakter anak dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. 3. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Keempat, menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kelima, menggunakan media dan sumber belajar yang tepat dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah menyimak materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.